Cerita ini terjadi sekitar tahun 2009, tepatnya di Gunung Penanggungan yang terletak di antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. Awalnya tujuan mereka hanya untuk sekedar mengisi waktu luang di sebuah warung kopi pusat kota di Mojokerto. Namun, karena Anton melihat rekannya yang sedang terkena musibah, ia mencoba untuk menghiburnya. Berkali-kali gagal. Ia tetap saja masih tidak bisa terhibur. Akhirnya, gunung adalah solusi mereka. Seperti apa kisahnya? Silahkan menikmati jalannya cerita. Senja telah resmi menjadi malam. Pukul 18 selepas sholat maghrib, Anton sedang menunggu seseorang di sebuah warung kopi di dekat Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Kebetulan saat itu ia sedang libur kerja dan ingin bertemu kawan lamanya yang ada di kota itu. Selang beberapa menit, suara bising sebuah motor terdengar dari halaman parkir warung tersebut. Anton melambaikan tangan kepada pengendara motor itu. "Sorry lama, tadi masih ada kendala di jalan. Aku habis nabrak orang," ujar pria itu. "Innalillahi. Terus kamu gak apa-apa?" tanya Anton pada pria itu yang telah duduk di depan mejanya. "Ya gak apa-apa sih. Cuma orang yang aku tabrak lecet kaki sama tangannya. Untung aja gak ada polisi. Orangnya juga mau diselesaikan secara damai." "Alhamdulillah, syukur kalau gitu," balas Anton lega. "Syukur apanya? Aku bayar 300.000 buat orang," kesal pria itu sambil memegangi kepala. "Loh, kok banyak? Emang parah?" Pria itu menjelaskan panjang lebar kronologi kejadiannya. Korban yang ditabrak meminta pertanggungjawaban. Jika ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, harus membayar besaran sekian. Awalnya si korban meminta uang sebesar 500.000. Namun, pria itu hanya memiliki uang 300.000 terakhirnya di dompet. Mau tak mau, ia hanya bisa memberikan sembari mengikhlaskan uang terakhirnya untuk bertahan sampai akhir bulan menunggu gajian. "Lebih baik damai daripada urusan sama polisi," ujarnya. Anton yang melihat kawannya kesal itu mencoba untuk menghiburnya. Namun, obrolan demi obrolan terasa hambar, karena pria itu tak kunjung tersenyum. Tak sesekali ia mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan untuk didengar. Semakin lama Anton pun jengkel melihat kelakuan dan perkataannya. Tak sedikit pula sorot pandang dari pengunjung lain memperhatikan mereka berdua. Tiba-tiba Anton mengingat sesuatu. Jika kawannya ini dulunya suka mendaki gunung sama dengannya. Walaupun pria itu telah vakum mendaki selama setahun silam. "Ren," ujar Anton. Pria itu masih diam tak menghiraukan. Randy, mendaki malam hari berani nggak?" tantang Anton. "Di mana?" "Di sini aja yang deket-deket. Di Penanggungan mungkin," tawar Anton. "Kapan?" "Sekarang lah." Randy hanya terdiam lama. Lalu ia berujung menjawab, "Kamu ini, udah aku ketimpa masalah, malah ngajak muncak. Nggak ada uang aku." "Justru itu yang asik. Biar pikiranmu tenang di atas puncak. Soal uang nggak perlu dipikir. Kayak mau ke mall aja butuh uang banyak." "Enggak ah," pungkas Randy pada malam itu.
Ayolah, biar suasana hatimu sedikit terhibur. Gak tega aku lihat kamu kayak gini. Daripada di rumah malah pening, rayu Anton. Setelah lama dipertimbangkan, akhirnya Randy mengamini tantangan Anton. Karena pendakian yang terbilang dadakan, mereka hanya membawa alat seadanya saja. Lagi pula, Gunung Penanggungan juga sudah menjadi tempat pendakian mereka untuk kesekian kalinya. Jadi, mereka sudah hafal betul medan yang akan mereka lalui. Pun soal pendakian, mereka sudah berpengalaman. Namun, malam hari adalah kali pertama ini mereka mendaki. Pukul 9 petang mereka sudah siap untuk berangkat, menggunakan motor Suzuki Anton. Mereka berdua langsung bertolak ke arah Trawas. Namun setiba di daerah Mojosari, ban motor mereka bocor di tengah jalan. Otomatis, mereka harus menuntun motornya sembari mencari tambal ban yang masih buka. Dan lagi-lagi Randy menggerutu karena perjalanan mereka terhambat. Anton mencoba untuk menenangkan agar tidak mengumpat perkataan joroknya. Namun tetap saja, ia masih terus menggerutu kesal. Setelah beberapa menit mengarungi jalanan, akhirnya ada tambal ban 10 meter di depan mereka. Namun sudah tutup. Hanya ada kompresor angin di depan rumah tersebut. Tanpa menunggu lama, mereka langsung mengetuk pintu rumah itu. Berharap penjaga tambal ban membukakan pintu rumahnya. Beruntung si pemilik rumah masih terjaga dan mau menolong mereka berdua. Walaupun sebelumnya banyak negosiasi karena semula si pemilik tambal ban enggan menambal motornya. 30 menit berlalu cepat. Motor sudah bisa mereka kendarai kembali. Dalam perjalanan Randy masih terus bergeming. Anton mencoba membuka percakapan. Namun hanya dijawab dengan ketus dan tatapan kesal. Bukan seorang Anton namanya jika melihat sahabatnya marah langsung putus asa. Ia terus mencoba membuka obrolan-obrolan ringan. Dan akhirnya Randy juga bisa luluh dari egonya. Ia sudah mulai bisa tersenyum kembali. Anton paham tabiat Randy saat sedang kesal. Hanya diam dan minta diperhatikan layaknya seorang gadis yang sedang mengambek kesal. Tepat pukul 10:30 malam, mereka telah sampai di dekat perempatan Balai Desa Tamiajeng. Mereka mengambil jalur Tamiajeng karena terbilang jalur paling umum pada saat itu. Di saat mereka menitipkan motornya pada salah satu rumah warga yang bernama Maksud, karena kebetulan Maksud ini juga memiliki warung di depan Balai Desa Tamiajeng, yang juga telah menjadi langganan beberapa kali saat mereka akan mendaki Gunung Penanggungan. Di sana mereka sudah dianggap anak sendiri oleh Maksud. Maksud bertanya perihal kedatangan mereka malam itu. Lalu mereka menjelaskan bahwa tujuan mereka berdua adalah ingin mendaki tengah malam. Seketika itu Maksud kaget bukan kepalang mendengar penjelasan dari mereka berdua. Karena sangat jarang sekali ada pendaki tengah malam. Biasanya mereka saat mendaki juga pada pagi hari kalau tidak siang hari. Bukan melarang, lebih tepatnya perkataan Maksud saat itu adalah meminta agar mereka mengurungkan niatnya dan melanjutkan pendakian esok hari saja. Tidak ada alasan jelas dari wanita parubaya itu. Beliau hanya mengingatkan jika memang niat mereka mendaki malam hari, lebih baik esok saja. Karena jarak pandang dan jalur menuju puncak malam hari akan lebih sulit dibanding siang hari. Namun Randy menimpal perkataan Maksud. Halah, Mak. Orang kita sering mendaki di sini kok. Apalagi Penanggungan, sudah hafal banget sama jalurnya. Paparnya sombong. Ren, jangan sombong begitu. Jaga perkataanmu. Tukas Anton yang sepertinya ia mulai terasa dengan peringatan dari Maksud.
Bukan begitu, Nak. Mak cuma khawatir. Tapi, kalau tetap ingin naik juga nggak apa-apa. Tetap berdoa saat di dalam alas ya. Semoga nggak ada apa-apa. Monggo dihabiskan dulu suguhannya, sahut Maksud sembari mempersilahkan suguhan yang disajikan. Setelah beberapa perbincangan ringan, mereka berdua berujung pamit untuk segera naik ke puncak penanggungan. Sebelumnya, mereka diberi bekal oleh Maksud, 4 mie instan dan 2 botol air, untuk jaga-jaga jika lapar di tengah alas gunung. Saat di perjalanan, Anton mulai merasa tidak enak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bahkan, hal aneh mereka temui saat berjalan melewati perkampungan dan akan masuk alas gunung. Mereka melihat banyak orang sedang bermain kartu di pos kamling terakhir, sebelum masuk alas pegunungan. Kebetulan juga pos tersebut berhadapan dengan makam kampung di sana. Tapi saat itu Anton tidak sadar jika di pos tersebut ramai orang. Yang tahu jelas hanya Randy. "Nyuwun sewu," ujar Randy permisi sambil membungkuk. Anton hanya terdiam keheranan. Mungkin karena melewati makam, Randy menunduk permisi. Kemudian Anton berujung mengucap Assalamualaikum. Setelah jarak sekitar 50 meter, mereka berjalan melewati tempat itu. Randy bertanya pada Anton, "Kamu tadi kenapa mengucap salam?" "Lah kamu juga kenapa bilang permisi?" ujar Anton menyela. "Bukannya karena kita lewat makam tadi, jadinya kamu bilang permisi? Aku ya ikut mengucap salam lah," sambungnya. Randy menepuk jidat. "Lah, matamu nggak lihat apa? Banyak orang sedang main kartu remi di pos depan makam tadi." "Maksudku, tadi permisi buat orang-orang di situ, bukan di makam," paparnya. "Matamu sendiri yang nggak ngeliat. Dari tadi di pos ya nggak ada orang," jelas Anton tak terima. Kemudian Randy menoleh ke belakang. "Loh, kok tiba-tiba sepi, Ton? Terus yang aku lihat tadi siapa?" ucapnya lirih. "Ren, jangan bercanda, Ren. Kita baru sampai sini loh." "Sumpah, Ton, aku nggak bercanda. Tadi orang-orang pas aku sapa juga pada tertawa semua. Terus menyapa balik ke kita." Anton melihat wajah Randy memang terlihat sangat serius dan tegang. Udah. Setelah ini jaga perkataan. Jangan suka ngomong sembarangan," ujar Anton melerai perdebatan. Walaupun saat itu bulu kuduknya juga sedang berdiri ketakutan. Mereka terus melakukan pendakian. Meskipun dengan rasa takut dari Anton, ia enggan mengajaknya kembali. Karena jika itu terjadi, maka reputasinya sebagai lelaki akan tercoret habis-habisan di depan Randy. Anton yang menantang, masa iya dia sendiri yang mengurungkan? Dalam perjalanan pendakian, tak ada satupun pendaki yang berpapasan dengan mereka. Mana ada orang mendaki di tengah malam seperti ini? Randy yang terus bernyanyi dalam perjalanan mencoba untuk menghibur dirinya di tengah gelapnya lintasan yang mereka lewati. Ternyata benar kata Maksud. Perjalanan malam hari akan terasa lebih berat dibandingkan siang hari. Pandangan pun hanya tertuju pada sinar headlamp yang mereka pakai. Berat sekali seperti apa yang Anton rasakan saat ini. Tiba-tiba geraknya terasa sangat berat untuk berjalan, seperti ada yang ia gendong. Padahal, dalam isi karir Anton hanya ada sleeping bag, tenda, dan matras saja. Selebihnya tidak ada apapun. Sedangkan untuk 2 botol minum dan 4 mie instan ada di karir Randy. Kemudian Anton memanggil Randy yang sudah terlihat semakin menjauhinya ke atas. Randy!" teriak Anton. Randy tetap tak menghiraukan. Ia tetap berjalan dengan bernyanyi lantang. Anton mencoba untuk berteriak sekencang-kencangnya. Namun, Randy tak mendengar. Perlahan suara nyanyian Randy menghilang.
Sementara dari sisi Randy, ia merasakan seperti ada yang memanggilnya dari belakang. Namun suaranya halus. Ia celengukan ketika melihat ke belakang tidak ada Anton di belakangnya. Padahal dari tadi Randy merasakan keberadaan Anton hanya berjarak beberapa senti di belakangnya. Kemudian ia melihat sorot lampu kecil di bawah, seperti kunang-kunang. Tapi juga seperti headlamp milik Anton. Ia mencoba untuk menghampirinya. Semakin Randy mendekatinya, sorot lampu itu semakin menurun ke bawah. Sejenak langkahnya terhenti. Sinar itu berputar kemudian berhenti, dan berkali-kali seperti itu. Randy heran. Ia mencoba untuk memastikan bahwa itu adalah Anton. "Ton, ngapain kamu muter-muter di situ? Cepetan naik." Namun tak ada jawaban. Sinar itu hanya bergeser ke kiri dan ke kanan, seperti halnya mengisyaratkan gelengan kepala. Randy yang kesal melihat tingkah yang aneh itu akhirnya turun ke bawah dengan cepat menghampiri sinar yang dikiranya itu adalah Anton. Saat jaraknya sudah semakin dekat, sinar itu justru terbang ke atas mengeluarkan asap di atas kepala Randy. Kemudian perlahan menghilang. Namun tak terlihat sosok apa yang ia lihat. Yang jelas ia tak bisa berucap apa-apa. Randy terdiam 1000 bahasa. Dan kemudian segera kembali ke atas. Seketika itu ia memutarkan badan. Tubuhnya menabrak punggung seseorang. "Sialan." Sontak perkataan pertamanya tak sengaja terlontarkan dari mulut Randy. "Kamu dari tadi kemana aja sih? Kok tiba-tiba di depanku?" Sambungnya heran. Ternyata itu adalah tubuh Anton. Ia juga menoleh ke arah Randy, seraya berkata, "Sebentar, bukannya kamu tadi udah di atas ya?" Balas Anton yang juga kebingungan. "Aku dari tadi teriak panggil kamu, tapi kamu malah makin jauh gak kelihatan." Anton melengkapi perkataannya. "Aku tadi lihat sinar di bawah. Aku mikirnya itu sinar dari headlamp kamu. Pas aku mendekat, malah terbang ke atas. Ya aku takut lah. Terus mau balik naik ke atas, ternyata kamu dari depanku." Jelas Randy. "Tadi aku juga merasa karirku sangat berat. Padahal sejak perjalanan tadi nggak begitu berat." Anton juga menjelaskan. Belum selesai perdebatan mereka, beberapa menit kemudian terdengar suara seperti seorang wanita yang sedang membisik. Namun terdengar jelas. Sangat jelas sekali. Sampai Anton menepuk punggung Randy. "Ren, denger nggak?" "Aku tadi juga dengar suara ini," jelas Randy. Mereka berdua sejenak terdiam. Tak lama suara itu kembali lagi, namun lebih jelas. Seperti sedang memanggil seseorang suaranya. Jelas sekali terdengar di kedua telinga mereka. "Nyun sewu mbah, putune namung badhe lewat," ujar Anton menggunakan bahasa Jawa halus, yang artinya, "Permisi mbah, cucunya hanya ingin lewat." "Udah Ton, nggak perlu takut," sambil menepuk pundak Anton. "Tetap lanjut, kalau kita takut malah tersugesti. Kita di sini nggak ganggu kan?" Ujar Randy menguatkan hati Anton. Walaupun saat itu juga Randy sedang gemetar ketakutan. Anton hanya mengamini namun dengan syarat ia berada di depan Randy. Beberapa waktu berlalu dan beberapa suara aneh mereka ajukan. Pukul 3 pagi mereka telah sampai di puncak Bayangan, tempat campground terakhir sebelum mencapai puncak Penanggungan untuk pendaki yang melalui jalur Tamiajeng. Dan lagi-lagi kejadian janggal terjadi pada mereka berdua. Saat Anton sedang membuka carrier bermaksud mengeluarkan tenda, tiba-tiba tenda dan sleeping bag tidak ada dalam carriernya. Dioyak-oyak dan dibuka resleting dalam carriernya masih tidak ketemu. Sementara Randy yang tengah menikmati tembakau di sebelahnya melihat kawannya sedang kebingungan. "Ada apa?" tanya Randy.
Tendaku di mana ya? Padahal tadi aku bawa loh, jawab Anton sembari mencari tendanya. Tadi kamu taruh mana? Ya di dalam carrier lah. Mana yang hilang tenda sama SB lagi? Anton mulai panik. Terus gimana nih? Jangan-jangan matras kamu juga hilang. Aku nggak bawa tenda sama matras loh. Kalau matras ini ada, tapi tenda sama SB ku nggak ada. Aneh. Padahal carrierku nggak ada yang bolong. Tegas Anton. Ya udahlah, gelar matras aja. Bentar lagi juga pagi. Alamat nggak tidur dah, ujar Randy sambil terkekeh. Anton hanya diam tak menghiraukan. Ia masih sibuk mencari sleeping bag dan tendanya. Udahlah, nggak usah dipikir. Tadi kamu bilang mau menghibur aku di sini. Malah kamu sendiri yang panik. Ujar Randy meledek. Mendengar perkataan Randy, ia jadi teringat janjinya tadi. Kemudian Anton mencoba untuk merelakan kehilangan sleeping bag dan tendanya. Namun, masih saja ia membahas itu dengan Randy. Kamu ingat gak, Ren? Tadi aku sempat bilang kalau punggungku sempat berat gak bisa gerak. Tapi setelah kamu tabrak dari belakang, rasa berat itu tiba-tiba hilang. Terus jadi enteng banget di belakang punggungku. Ujar Anton menjelaskan panjang lebar. Jadi kamu nuduh aku yang ambil? Tukas Randy. Nggak begitu, Ren. Tapi belum selesai menjelaskan, Randy menimpal. Tapi apa? Udahlah, kamu nuduh aku kan? Bentaknya. Ren, aku nggak nuduh. Cuma di sana tadi ada hal yang janggal. Terus, belum selesai menjelaskan, terdengar suara dari atas seperti suara wanita mengendus-endus kelelahan. Mereka berdua pun mendengarnya. Kemudian disusul dengan suara teriakan seorang pria seperti sedang memanggil. Karena mereka berpikir ada orang lain di atas, Randy menyahut panggilannya. Kemudian suaranya hilang. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin. Mungkin karena mereka tidak memakai tenda dan SB di sana. Tapi saat sebelum suara itu ada, mereka tidak merasa dingin. Dingin memang dingin, namun hanya dingin pada umumnya saat di atas gunung. Angin pun terasa menghembus begitu kencang. Beberapa menit mereka bertahan. Semoga tidak terjadi hipo di antara mereka. Jika terjadi, maka akan sangat merepotkan. Di sela-sela hawa dingin, suara itu kembali memanggil. Dan dibalas oleh Randy. Namun tidak ada balasan kembali. Karena hari mulai terang, matahari sudah mengintip dari ufuk timur. Mereka memberanikan diri untuk menghampiri sumber suara yang ada di atas. Mereka yakin bahwa di atas ada banyak orang, dan yakin mereka sedang digoda oleh orang-orang yang ada di atas. Namun sepanjang perjalanan sampai di atas pucuk gunung, tidak ada satupun orang yang ada di sana. Mereka heran sedikit takut. Lucu, tapi tak bisa tertawa. Keduanya hanya bertatapan dan menggelengkan kepala. Pagi sedang berangkat menuju siang. Berjam-jam telah mereka lalui di dalam alas gunung. Selama perjalanan turun, tidak ada kejadian aneh seperti malamnya. 4 mie instan tetap ada dalam carrier Randy. Hanya 1 botol saja yang mereka teguk saat perjalanan semalam. Mungkin karena tidak sempat ada pikiran untuk makan. Yang ada hanya rasa takut dihantui oleh perasaan takut dan penasaran. Waktu menunjuk pukul 11 siang. Mereka telah sampai di rumah Maksud. Setelah menikmati sarapan siang di warung Maksud, mereka bermaksud pamit untuk undur diri dan mengembalikan 4 mie instan dan 1 botol air yang telah beliau berikan semalam. Halah, gak usah lah nak, dibawa saja, dimasak di rumah, ujar Maksud.
Tapi Mak, kami sudah banyak merepotkan Maksud dari semalam, balas Anton. Sudahlah, kalian sudah jadi langganan di sini saja kok, jelas Maksud. Sering-sering ke sini biar sambung silaturahminya, imbuhnya. Terima kasih banyak ya Mak. Iya, kalau ada waktu lagi, kami pasti kesini lagi kok, sahut Randy tersenyum. Anton lega melihat rekannya bisa kembali tersenyum dan melupakan kejadian 300 ribunya. Kemudian, Anton mengambil motornya yang ada di dapur rumah Maksud. Sontak mata Anton terbelalak kaget melihat sleeping bag dan tendanya ada di atas motor. Loh, kok SB sama tendaku ada di sini ya, Mak? Ujar Anton sembari menunjukkan ke arah jok motornya. Perasaan dari semalam ya memang ada di situ, Mas. Sahut seorang pemuda, anak Maksud yang baru saja keluar dari kamar mandi. Lah, gitu nuduh aku semalam, semprul, timpal Randy. Anton hanya diam tak bisa berucap. Ia bingung karena harus berkata seperti apa. Padahal jelas-jelas ia ingat betul kalau malam itu sudah siap dan telah memasukkan ke dalam carrier. Pun ia juga merasakan bobot yang cukup terasa di punggungnya saat ia mendaki. Lalu, Randy menepuk pundaknya. Udahlah, lupakan. Yang penting hari ini kita masih di sini dan selamat. Ujarnya tersenyum. Kemudian Anton membalas senyumnya. Dalam perjalanan pulang, mereka saling menertawakan satu sama lain. Mengingat kejadian aneh saat petualangannya semalam, mungkin suatu saat tantangan itu akan kembali mereka lakukan pada gunung-gunung lain yang berbeda. Karena gunung bukanlah musuh, tapi sahabat untuk manusia. Walaupun di sana banyak makhluk yang tak kasat mata, kita sebagai manusia tidak bisa semena-mena menolak kehadirannya. Kita harus tetap menerimanya. Asal kita tidak mengganggunya, mereka pun tidak mengganggu kita.